Nah, yang paling mendasar contoh Iqra gitu kan. Iqra katanya. Itulah bahasa Jibril. Kisah tentang Yesus itu beredar berbeda-beda, itu fakta. Nah kamu bilang, itu kan pandangan teologi Uni. Memang pandangan teologi, memangnya dasarnya dari mana? Dari otak saja keluar. Pandangan teologi kalian pun dari kitab suci kalian, dari teks tertulis kalian dapat. Jadi aneh secara kamu memisah-misahkan pandangan teologi dengan historis. Kalian saja punya pandangan teologi dari kitab suci yang kalian anggap adalah historis. Sekarang saya tanya, Nggak usah sama saya. Jadi ini bukan fitnah ya, ini bukan fitnah karena Entok juga sudah masuk live bareng sama si Elia kurang lebih semalam ya, tadi malam semalam ya tuh di hotel. Nah, jadi di situ aku yakin banget Elia ini orangnya saking banyaknya bicara, dia lupa apa yang diperkatakannya. Kedua, dia lidahnya bercabang dua seperti ular. Dia tidak pernah menyadari dan mengakui apa yang dibilang dia. Selevel Uni Rifa saja yang sudah memang akademis dalam masalah teoris, torosos, rehesos, ya kan? Dia berani mengatakan Uni Rifa itu, kalau nanti videonya aku selesaikan kalau kalian mau denger ya, seolah-olah Uni Rifa itu bodoh dan dia yang pintarnya. Itu selevel Uni Rifa loh. Apalagi Entok saat itu. Jadi aku dikeroyok sama 7 orang, seolah-olah aku itu memang botol kata mereka, hanya modal semangat doang tapi nggak tahu apa-apa. Jadi kembali lagi bicara Entok, dia hanya pintar di kalangan dia, tapi kalau sudah pindah agama tidak bisa lagi dikatakan dia lebih pintar. Bahkan dia berani, kan udah aku bilang kan di waktu aku di hotel semalam, dia berkata gini, bahwa Alkitab kami ini ataupun kebenaran-kebenaran dari Yesus itu adalah dihistorikan sama orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu tidak punya kepentingan secara pribadi untuk menulis itu. Berarti sangat seolah-olah asumsi individualistis Diana itu betul-betul real yang terjadi. Sementara logika berkata siapapun pasti setuju dengan perkataan Entok. Takkan mungkin orang menulis, merekam, membuat dokumentasi tanpa ada tujuan tertentu. Pasti ada tujuan tertentu. Dan sejarah apapun tidak bisa dibilang paling valid, karena setiap sejahrawan ya, penulis sejarah itu pasti dia menarik dominan ke maunya dia, bukan maunya yang mendengarkan ataupun berbeda dari suku dia. Seperti itu. Jadi tidak ada kevalitan dalam sejarah, sesuai dengan iman masing-masing sebenarnya. Nah, ini untuk tambahin lagi ya. Jadi si Elia yang tadi bosan kusir itu sama Bang Jonathan, dia mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, Bapa sendiri, Tuhan semesta sendiri. Jadi tidak ada perantara firman sama si Yesus, tapi langsung dialah sang firman itu. Sementara kita tahu bahwa Yesus yang dilegendkan mereka itu pasti terkencing, terberak, tertidur, megang tongkat, seperti filmnya yang pernah Entok share. Jadi logikanya di mana seorang manusia yang berdaging itu bisa berkomunikasi tanpa ada perantara. Bahkan dia sendiri menciptakan firman. Logikanya di mana? Nanti kalau kita tanya seperti itu pasti mereka mengatakan ketuhanan itu tidak bisa dilogikakan tapi diimani saja. Tapi waktu aku berdebat sama mereka bilang mereka itu pakai logika. Jadi mereka itu bercabang dua. Sementara Nabi Muhammad dan seluruh nabi yang ke-24 sampai ke-25 itu, karena logikanya gini ya, kalau tidak pakai perantara, contoh ya, ini kita cerita real ya sesama Islam. Kalau tidak pakai perantara, ya langsung Muhammad yang mendengar suara Allah. Gimana suara Allah itu gimana? Gimana suara Allah bisa berkata di dada Muhammad, bisa didengar di kanan telinga Muhammad? Gimana? Suara Allah itu gimana? Sementara waktu kita menyamakan suara Allah saja dengan suara sesuatu yang ada di muka bumi ini, itu sudah kafir zindik, udah syirik khafi. Karena tidak bisalah kita menyamakan apapun dengan Allah, makanya ada Jibril yang menyampaikan wahyu ke dada Muhammad, yang berhadapan sama Muhammad, yang didengar Muhammad suara Jibril tersebut dengan sesuai dengan bahasa Nabi Muhammad, yaitu Arab Al-Quran. Maka terjadilah Al-Quran itu sesuai dengan bahasa Arab saat itu yang turun. Bukan Allah itu berbahasa Arab. Ya, kafir zindik lah. Kafir zindik. Jadi di sini semakin yakinlah kita kalau Al-Quran itu penyempurna dari segala kitab, dari segala agama. Kenapa bilang? Karena mereka hanya sampai mentok mengatakan bahwa itu adalah sang firman. Sang firman itulah si Yesus tersebut. Ataupun itulah sang firman itu. Diri dia sendirilah sang firman. Sementara kita tidak bisa meyakini dengan akal sehat kita. Kalau dialah sang firman, dari mana datangnya berita tersebut? Dari mana datangnya berita tersebut? Berarti berita tersebut datang dalam bentuk bahasa dia.
ngomongan dia gitu, artikulasi dia. Oh, amazing. Tapi ya wajar, karena memang mereka itu mentuhankan sama seperti apa yang diciptakan. Jadi mereka mungkin beranggap Tuhan itu bisa berbicara seperti bahasa kita, bahasa manusia. Memang Tuhan bisa berbahasa apa aja, tapi dia tidak bisa berbicara seperti kita. Kalau dia berbicara sama bahasa seperti kita supaya kita mengerti, berarti dia selevel sama kita. Makanya ada Roh Kudus, ya, ada Roh Kudus, ada yang suci di situ, yaitu Jibril. Tapi Islam juga harus yakin dan percaya bahwa memang Nabi Isa ataupun Isa Al-Masih itu diciptakan dari nur. Tidak ada sperma di situ, tidak ada perjinahan di situ. Dia itu memang, Maryam itu adalah wanita suci, wanita yang bisa berkomunikasi juga dengan para malaikat saat itu, karena memang dia wanita yang dipilih Allah. Makanya saking sucinya dia lahir dan batin, bisa nur turun ke rahim dia. Jadi walaupun Isa itu dari nurnya Allah ataupun nur yang langsung dari Allah tanpa ada perjinahan, tanpa ada persetubuhan di situ, makanya dia itu bisa menurunkan seolah-olah sang firman, karena memang dia, kesucian dia di situ, memang dia diciptakan dengan nur, ya, Nabi Isa itu. Tapi tidak bisa dia mendengarkan bahasa Tuhan, karena Tuhan itu tidak tahu kita bahasanya seperti apa kalau tidak ada Jibril. Makanya Jibril lah yang bisa mengerti bahasa manusia, maka dia menyampaikan dengan bahasa manusia. Seperti itu hakikatnya. Nah, yang paling mendasar contoh, Iqra, gitu kan. Iqra, itulah bahasa Jibril kepada Nabi Muhammad pertama kali. Iqra, Iqra, kata dia. Karena apa? Karena Jibril itu bisa berubah jadi apa saja, karena dia malaikat, bukan Tuhan, ya. Tapi dia memerintahkan Iqra, Iqra. Nabi Muhammad menggeletar, mendengar, tapi tidak ada bisa dilihatnya, hanya dengar suara, karena dia adalah buta huruf. Jibril yang mengajarkan segala sesuatunya, ya. Jadi entok bongkar. Jadi bukan Allah si Jibril, Jibril bukan Allah. Justru dia adalah tangan kanan Allah untuk mendidik Muhammad menjadi pribadi seorang Rasul penutup akhir zaman. Seperti itu. Makanya terjadi Iqra. Karena memang Jibril tahu harus sesuai dengan bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab, yaitu Iqra. Bukan Allah itu bisa berbahasa Arab, jadi bahasa Arab kita dengar.